Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku di live TikTok ini ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, boleh di tap-tap layarnya dulu dan juga di-share ya link live TikTok aku ke sosmed kalian ataupun ke teman-teman kalian. Nah teman-teman ya, selamat bergabung lagi dan juga selamat belajar lagi. Ini dia soal live TikTok kita malam ini. Itu ada 10 soal ya, dimana soalnya rata-rata penalaran teman-teman ya, dan soalnya panjang-panjang banget. Halo Kak, halo juga Kak Star. Nah teman-teman ya, sambil menunggu yang lain ya, boleh di tap-tap layarnya dan dibagiin link live TikTok ini ke sosmed kalian ataupun ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng aku. Nah sambil menunggu yang lain bergabung, silahkan dijawab untuk soal nomor 1. Halo juga Kak Veronica, ini teman-teman asalnya dari mana nih? Teman-teman sekalian asalnya dari mana? Ada yang dari Kepri nggak nih? Baru lihat soalnya udah pusing Kak, panjang banget Kak Anita. Nanti ujian lebih panjang lagi ya, jangan-jangan Kak Anita ya. Semangat Kak Anita, semoga semuanya lulus dan sukses di tahun 2024. Palembang, Sulawesi Tenggara, Pagar Alam, Aceh Kak. Oke, siap Buton. Sip. Aceh ya, Kak Mira dari Aceh ya. Temen aku juga ada dari Aceh nih. Aceh mana Kak Mira, kau boleh tahu? Kakak Pekanbaru ya? Enggak Kak, aku daerah Kepri. Kalau Pekanbaru itu Riau, aku Kepulauan Riau-nya. Salam dari kota, aku deket sama Singapura Kak. Kak Namjun, aku deket sama Singapura. Salam dari kota Binjai, siap kakak. Medan Kak, Sulbar, Luwu Kak. Aceh Utara Kak, oke. Temen aku Aceh mana ya? Aceh Timur atau Aceh mana, lupa aku. Makassar, Madura Kak, oke. Silakan dijawab teman-teman ya untuk soal nomor 1. Semangat terus ya, ini kira-kira masih semangat gak nih belajarnya teman-teman? Kak Caca dari Pagar Alam ya, Kak Nazra dari Madura. Siap, salam kenal ya semua teman-teman ya, dari Kepri aku. Ada trik cara pemahaman soalnya enggak Kak? Kalau pemahamannya kayak gini takut habis waktu. Nah jadi baca dulu ya teman-teman. Sebenarnya ini kan soalnya ya, baca dulu ke pertanyaannya, kira-kira yang dimintanya apa. Nah sebenarnya lagi-lagi apa teknik membaca cepat ya. Jadi intinya fokus, perbanyak latihan soal-soal seperti ini yang panjang-panjang ya teman-teman ya. Jadi terbiasa nih dengan baca cepat ya, seperti itu. Nah kira-kira jawabannya apa nih? C ya, rata-rata C nih. Benar nggak ya C itu jawabannya? Kira-kira kita lihat ya nanti, benar nggak ini jawaban C. Nah teman-teman, jadi kalau ada soal seperti ini, carilah kata kuncinya. Cari kata kuncinya. Kata kuncinya itu di mana? Nanti tuh biasanya kata kunci berkaitan sama jawabannya teman-teman ya. Cari kata kuncinya dulu, karena kata kunci itu berkaitan sama nanti dengan opsi dan jawabannya teman-teman ya. Kayak benang merah sih dia. Oke, yang mana nih kira-kira? Rata-rata jawabannya C. Adakah yang jawab selain C, teman-teman? Kak Caca E. Oke, adakah teman-teman yang jawab selain C nih? Oke, sekarang yang bergabung sekitar 183 orang ya. Nah, ini silahkan dijawab teman-teman semua, 186 orang yang udah bergabung. Semoga kalian diberikan kemudahan nanti ya waktu ujian. Dan soalnya semoga nggak sepanjang ini ya teman-teman ya, karena bisa menghabiskan waktu. Oke, langsung aja ya kita baca ke soal nomor 1. Apa tindakannya harus dilakukan oleh bidan? Oke, kita lihat nih. Seorang wanita usia 25 tahun melahirkan anak secara normal dengan BB-nya 3000 gram dan PB-nya 43 cm. Setelah lakukan IMD, ASI ibu belum keluar ya. Bayi terlihat menangis kuat 2 jam kemudian. Perempuan ini kembali memberikan susu kepada bayi namun ASI belum juga keluar. Perempuan ini mulai panik ya karena merasa tidak mampu memberikan kehidupan bagi bayinya. Nah, kata kuncinya itu di sini teman-teman. Perempuannya itu mulai panik ya. Panik kenapa? Karena dia merasa tidak mampu nih memberikan kehidupan bagi bayinya. Ya, menurutnya saat ini bayi menangis kuat karena kelaparan ya. Jadi ayah bayinya itu memberikan saran untuk diberikan sufor ya, karena si paniknya ini kayak gitu. Ya, harusnya ya santai aja, nggak usah panik. Nama juga baru
partus ya teman-teman, kan itu yang keluar adalah kolostrum, nggak langsung yang asinya banjir ya, tapi kolostrum dulu. Dan itu adalah hal yang normal, biasanya tuh banjirnya sekitar semingguan ya teman-teman ya, tergantung dari nutrisi ibunya. Nah jadi ya di sini maka jawabannya yang bisa dilakukan oleh bidan itu adalah memberikan pengarahan ya kepada ibu untuk tetap tenang dan rileks teman-teman ya. Karena kalau panik, nggak tenang, nggak rileks, malah asinya nggak keluar sama sekali. Jadi makanya kalau ibu-ibu menyusui itu perasaannya harus senang ya teman-teman. Kalau misalnya stres, depresi, apa segala macam, itu asinya bisa terhambat. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang C teman-teman. Sampai sini adakah yang benar atau ini benar semua nih? Ada yang salah nggak untuk soal nomor 1? Ada yang dapat soal ini kah waktu ujian tahun lalu teman-teman? Ada yang dapat soal ini nggak waktu ujian tahun lalu? Kak Hani, benar Kak? Oke. Yang lain ada yang dapat soal ini tahun lalu? Nggak ada ya? Atau mirip-mirip deh seperti ini? Telat sedikit Kak, siap. Benar Kak, Kak Mira. Oke, Kak Ivana juga benar ya. Kak Nazra, tidak Kak, ada Kak yang mirip? Enggak Kak. Oke deh teman-teman, kalau begitu kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Nah ini kayaknya bisa dijawab deh, gampang deh. Apa tindakan bidan yang harus dilakukan oleh bidan ya? Nah ini silakan dicari kata kuncinya dulu teman-teman ya. Kata kuncinya di mana nih? Kata kuncinya yang mana nih kira-kira nih? Ayo dicoba dicari dulu ya kata kuncinya. Seorang perempuan ya usia 35 tahun telah 1 minggu melahirkan anak kelima. Nah kemudian perempuan tersebut datang ke poliklinik kebidanan bersama suaminya untuk konsultasi. Perempuan ini bercerita bahwa dirinya berniat untuk mengikuti program KB tapi merasa sangat ketakutan karena suaminya melarang keras untuk melakukan KB. Apakah tindakan kebidanan nih yang harus dilakukan oleh bidan? Ini kayaknya gampang lah ya teman-teman ya. Kalau soal penalarannya seperti ini kayaknya benar semua deh. Ya enggak sih, kalau soal penalarannya kayak gini benar semua. Lulus semua deh teman-teman. Kak Anita ingat suasana tahun lalu ikut live kakak tiap hari, habis live sholat isya lanjut belajar lagi. Sekarang saya udah lulus. Congrats Kak Anita ya. Sukses selalu buat Kak Anita di sana. BTW Kak Anita dari mana nih kalau boleh tahu? Dan semoga teman-teman yang lain juga bisa seperti Kak Anita ya guys ya. Amin. Oke. Nih silahkan dijawab. Ada yang selain C enggak nih? Ada yang C, ada yang A ya. Aku lihat nih kira-kira yang mana nih? Ya, jadi kata kuncinya apa teman-teman? Ada yang tahu nggak kata kuncinya apa di sini? Sehingga nanti dia berkaitan dengan opsinya. Dari Kediri, Jatim Kak. Oke, salam kenal ya Kak Anita ya. Aku dari Kepri. Dan sukses selalu buat Kak Anita di sana ya. Semoga teman-teman yang lain juga bisa berhasil dan lolos seperti Kak Anita. Ya, kata kuncinya adalah yang mana teman-teman? Suami melarang keras ya. Ibunya itu pengen banget dia KB, tapi dia takut karena suaminya melarang teman-teman. Nah, ini kata kuncinya ada suami melarang keras. Maka yang harus dilakukan itu adalah yang kita kasih nih penyuluhan ke suaminya ya terkait manfaat program KB. Jadi itu KB itu ya teman-teman, kadang kan persepsi orang tuh salah ya terkait tentang KB. KB itu membunuh anak, menolak rezeki, bukan ya, tapi mengatur jarak kelahiran. Kemudian itu ini kan ibunya udah lebih dari 34 tahun ya, karena dan itu juga beresiko kalau misalnya hamil lagi. Jadi salah satunya adalah untuk kesehatan juga sebenarnya ya, bukan untuk membunuh anak atau membunuh bayi kayak gitu, enggak ya, seperti itu. Jadi maka perlu diberikan penyuluhan nih suaminya, biar apa? Biar tahu. Mungkin suaminya enggak kasih ya karena dia kurang edukasi aja, seperti itu. Makanya soal nomor 2 jawabannya adalah yang C. Gitu ya, bisa dipahami teman-teman ya. Nah, kalau yang M, bantu pasien untuk mengendalikan rasa takutnya, itu bukan tindakan kebidanan teman-teman. Tapi tindakan kebidanan itu adalah memberikan penyuluhan kepada siapa? Kepada yang bermasalahnya ini. Siapa itu? Suaminya yang merasa keras ya, makanya dilakukan penyuluhan kepada suami, seperti itu. Ya, jadi untuk soal nomor 2 jawaban C. Lanjut ke soal nomor 3. Kakak live-nya sekali seminggu ya? Aku live-nya setiap Senin sampai Sabtu, Kakak Fitri.
Kak Fitria Nur Afifa ya. Aku live-nya setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Untuk jam ya itu menyesuaikan nanti dengan jadwal jaga aku. Nah tadi karena aku jaga pagi ya makanya live-nya bisa jam 7 malam ya. Kayak gitu. Kalau jaga sore aku nggak bisa live jam 7 malam. Biasanya jam pulang kerja deh jam setengah 10. Bu Bidan, bagaimana kalau mau KB alami aja atau KB kalender? Tolong diajarin dong biar nggak jebol. Nah nih teman-teman Bidan nih ada yang nanya nih dari KR3 Property Shop. Kira-kira gimana nih kalau mau KB? Sah-sah aja ya, asalkan apalagi kalender ya. Yang penting jadwal haidnya itu teratur ya. Kemudian juga nggak lupa kan lagi pula kalau KB kalender ini atau KB alami itu kekurangannya adalah tingkat kebobolannya itu lebih tinggi daripada yang secara hormonal ataupun yang pakai alat ya, seperti itu. Ini balik lagi sih ke pribadi masing-masing ya, gitu. Oke, ini soal nomor 3, jawabannya yang mana nih? Kak Bidan Isti, Kak makasih ilmunya tahun kemarin aku sering nonton live kakak dan YouTube kakak. Aku lolos P3 ke Kongres. Kak Bidan Isti, semoga teman-teman yang lain juga bisa menyusul seperti Kak Isti ya. Dan juga sukses selalu di sana buat Kak Isti. Silahkan dijawab untuk soal nomor 3. Ada yang jawab A, ada yang jawab D, ada yang E. Ini terkecoh kayaknya nih, banyak yang terkecoh ya. Apa data subjektif, teman-teman? Data subjektif yang mendukung pasien mengalami anemia. Subjektif itu adalah data dari pasien. Data dari pasien apa? Dari anamnesa, dari keluhan pasien, teman-teman ya. Nah, kan ada data subjektif dan objektif. Data subjektif itu dari kita anamnesa pasien, dari keluhan pasien ya. Kalau misalnya data objektif itu dari hasil pemeriksaan kita, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan fisik ya, seperti itu. Nah, jadi di sini yang mana berdasarkan data subjektif, kita lihat nih. Usia seorang perempuan usia 20 tahun ya dengan G1P0A0, usia kehamilan 29 minggu ke puskesmas. Untuk memeriksakan kehamilannya dengan keluhan pusing ya, mata berkunang-kunang. Nah, ini dia data subjektifnya, teman-teman. Kemudian hasil pengkajian dapatkan data bahwa pasien tampak pucat. Ini adalah pemeriksaan fisik ya, teman-teman, secara inspeksi kita ya. Karena kan ini bukan dari anamnesa pasien tapi dari pemeriksaan kita. Konjungtiva, anemis, ini anemis ya teman-teman ya, anemis. Nah ini kan dari pemeriksaan inspeksi ya, pada pemeriksaan fisik. Tekanan darah, ini TTV segala macam ya. Pemeriksaan kadar HB, ini pemeriksaan penunjang teman-teman. Maka data subjektifnya jelas banget yang A ya. Pasien mengeluh pusing teman-teman, jawabannya adalah yang A. Nah kalau yang ditanyakan data objektif ya, data objektif itu ya ini yang B, C, D. Tapi kalau data penunjang ya itu adalah yang E teman-teman, seperti itu ya. Izin mengikuti dan bergabung kakak. Siap Kak Nova, welcome ya Kak Nova ya, selamat bergabung. Oke teman-teman, dan sampai di sini ada yang salah nggak? Sampai di sini ada yang salah teman-teman atau masih benar semua? Sudah keluar masuk nge-lag terus Kak. Oke teman-teman yang lain gimana nih, nge-lag juga nggak? Nge-lag juga, suara aku aman kah? Videonya aman nggak nih? Teman-teman yang lain boleh komen aman semua ya. Oh ada yang nggak, ada yang bagus, ada yang nggak bagus ya. Ini suara aku jelas kah? Nah, teman-teman yang misalnya mengalami gangguan ya, coba boleh keluar dulu dari live aku, terus nanti gabung lagi teman-teman ya, seperti itu. Oke, next kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, ini dia soal nomor 4, teman-teman. Sampai sini gimana nih perasaannya? Perasaannya gimana teman-teman sampai soal 3 tadi? Pusing, berasap kah kepalanya? Kepalanya nggak berasap ya teman-teman ya. Sampai sini gimana nih rasanya? Panas kah atau gimana? Nah ini lanjut ke soal nomor 4. Kak Ivana kalau nge-lag coba keluar dulu ya Kak Ivana, nanti gabung lagi Kak Ivana. Aman Kak, mudah dipahami. Oke siap. Soal nomor 4 teman-teman silahkan dibaca nih. Ini abdomen ya, abdomen perut teman-teman, salah. Abdomen. Ayo ini bingung gak nih?
Bingung nggak soal nomor 4? Seorang bidan ya di poli kandungan sedang melakukan pemeriksaan Leopold pada ibu hamil usia kehamilan 32 minggu. Bidan sedang melakukan inspeksi abdomen ya. Apa tindakan bidan selanjutnya? Oh yo. Soal perawat nggak ada kakak. Soal perawat itu masih on proses ya, sama untuk perawat teman-teman yang untuk teman-teman yang perawat ya. Kalau misalnya kalian mau live TikTok juga ada itu di TikToknya Nurse Nisa ya. Silahkan di follow aja akun Instagramnya dan masih on proses untuk e-booknya ya teman-teman. Oke, setelah bidan melakukan, jadi di sini bidan sedang melakukan pemeriksaan Leopold ya, teman-teman ya, tahu ya pemeriksaan Leopold untuk pemeriksaan pada abdomen ya. Nah, lalu bidan itu sedang melakukan inspeksi abdomen. Inspeksi itu ada yang tahu nggak inspeksi? Inspeksi itu melihat ya, melihat perutnya ya, apakah ada strike march ya ataupun ada linea nigraka ya, kemudian posisi bayi bukan posisi ya bentuk perutnya itu seperti apa kayak gitu ya. Terus tindakan bidan selanjutnya apa nih teman-teman? Yang A memeriksa genitalia, yang B menentukan bagian atas janin. Bagian atas janin itu maksudnya bagian fundus teman-teman ya, bagian fundus. Ini yang diperiksa bagian fundus. Kemudian yang C menentukan puka dan puki. Yang D mengukur tinggi fundus uteri, menentukan apa kepala janin sudah masuk PAP atau belum. Oke, kira-kira saat Leopold 1 teman-teman, apa dulu yang diperiksa? Pengukuran TFU dulu atau menentukan bagian atas janin atau bagian fundus? Kira-kira mana dulu, menentukan bagian pada fundus atau mengukur TFU teman-teman? Ayo yang mana nih? Yang mana dulu? Pada Leopold 1 ya. Oke, yang pertama pasti kita kumpulkan dulu ya uterusnya teman-teman ya. Kita kumpulkan uterus. Setelah kita kumpulkan uterus, apa nih? Menentukan bagian fundus ya, atau menentukan ini. Apa mengukur tinggi fundus teman-teman? Ayo. Menentukan bagian fundus atau mengukur tinggi fundus. Ada yang A, ada yang D nih. Ayo. Mengukur atau TFU teman-teman, mengukur TFU atau menentukan bagian atas janin. Tinggi fundus, bener nggak nih ngukur tinggi fundus? Atau jangan-jangan menentukan bagian atas janin nih? Ayo yang mana nih? Ayo bingung kan antara B atau D nih teman-teman? Menentukan bagian atas janin, setelah itu baru diukur. Ya, jadi jawabannya yang benar yang mana nih? Ayo, bagian atas janin atau mengukur TFU? Makin bingung ya? Bingung kak? Iya, biasanya kalau kita kerja langsung satset gitu ya. Langsung kumpulin uterusnya, kemudian langsung ambil pita ukur ya. Kemudian cek kanan kirinya apa puka atau puki. Kemudian baru cek Leopold ketiga bagian bawah ya. Kemudian kita Leopold 4, kira-kira kepalanya udah masuk berapa satset ya teman-teman ya. Jadi kalau dibikin soal jadi agak bingung gitu. Nah, jadi ya tindakan bidan ya setelah inspeksi itu adalah menentukan bagian atas janin ya. Karena kan saat pengumpulan uterus ya pada fundus itu kan kita sampai ke atas ke bagian fundusnya teman-teman, sehingga kita bisa tahu nih oh bagian atasnya ini. Kemudian baru kita ukur. Setelah itu baru puka-puki ya, bagian kanan dan kirinya apakah teraba punggung atau ekstremitas, baru nanti ke bagian bawah janin dan menentukan seberapa masuk kepala janin. Jadi untuk soal nomor 4 ya jawabannya adalah B teman-teman. Lanjut lagi ke soal nomor 5. Nah ini dia soal nomor 5, silahkan dibaca teman-teman. Untuk soal nomor 5, apa tindakan yang dapat mengatasi masalah klien tersebut? Soalnya rancu ya, memang gitulah ya kalau soal-soal ujian tuh suka membingungkan orang. Sebenarnya di lapangan kita tahu ya teman-teman ya, cuman udah dibikin soal kemudian dipepet sama waktu jadi makin bingung. Nah soal nomor 5 teman-teman, apa tindakan yang dapat mengatasi masalah klien? Oke,
Masalah klien nih, kita lihat ya. Seorang wanita usia 29 tahun dengan status obstetri P1 ya, P1 A0 postpartum spontan hari kedua. Klien mengeluh payudaranya terasa nyeri dan kencang, ASI hanya merata saat payudara dipijat. Nah, saat dikaji tidak tampak kemerahan di payudara, tidak teraba panas dan refleks sucking ya. Ini refleks hisap teman-teman, sucking baik. Saking baik. Apakah tindakan yang dapat mengatasi? Kak Dewi Nur Anggra ini, Kak, terima kasih karena sering nonton Kakak live. Alhamdulillah saya sudah lulus P3 Kak. Kongres buat Kak Dewi dan juga sukses selalu ya buat Kak Dewi di sana. Dan doain teman-teman kita yang lagi berjuang ini bisa lulus juga seperti Kak Dewi. Amin. Oke teman-teman, mana nih? Seperti yang aku ajari, cari kata kuncinya. Kata kuncinya tuh di mana? Kata kuncinya di mana, teman-teman? Ada yang A, B, C, D, dan E. Sampai sini adakah yang masih benar semua, teman-teman? Sampai sini apakah masih ada yang benar semua? Yuk, sampai sini ada yang benar semua, salah satu Kak. Oke. Nah, kata kunci teman-teman, kata kuncinya, ayo kata kuncinya mana? Cari dulu, cari. Yuk, cari yuk. Kata kuncinya yang mana nih? Ya, kita cari bareng-bareng ya. Walaupun udah lulus, tapi masih seneng ikutin Kakak live. Aku seneng juga nih Kak Dewi Nur akhirnya lulus ya. Aku seneng banget loh kalau penonton live aku pada lulus ya. Semoga yang lain yang lagi nonton ini juga lulus ya teman-teman ya. Jadi bisa saling sharing nanti di live aku. Thank you ya Kak Dewi ya atas komen-komennya. Semoga teman-teman yang lain juga bisa mengikuti jejak Kak Dewi. Amin. Salah satu sampai saat ini. Oke. Oke teman-teman, kata kuncinya apa? Kata kuncinya. Kakak buka bimbel juga ya enggak? Oke, kalau bimbel ya, bimbel sih bukan lebih ke bimbel tapi ke grup Telegram. Jadi grup Telegramnya itu ya, kita bahas soal kuis ya. Sehari itu ada 3 soal kuis, juga pembahasannya secara video. Nah, kalau misalnya kalian masih ragu sama grup Telegramnya, bisa kalian tanya-tanya sama teman-teman yang di sini, yang sesama kalian lagi live sama aku, boleh kalian tanya gimana grup Telegram aku kira-kira. Nah, kemudian selain itu kita juga bakalan ngadain nanti tryout ya teman-teman, tapi tryoutnya khusus soal bidan aja kayak gitu. Mau dong masuk grup Telegramnya nanti ya Kak ya, kita bahas dulu ya soalnya sampai 10 soal. Nanti setelah selesai sampai 10 aku bakal kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grup Telegram. Oke teman-teman, nah jadi kata kuncinya adalah ini dia kata kuncinya. Payudara terasa nyeri dan kencang dan ASI hanya merata saat payudara dipijat. Maksudnya ASI hanya merata itu ASInya keluar saat payudara dipijat aja. Nah, kira-kira mengatasinya gimana? Kira-kira mengatasinya gimana, teman-teman? Kalau masalahnya itu. Ya, waktu dikaji itu nggak ada masalah ya. Tidak ada kemerahan, tidak ada teraba panas ya. Refleks saking bayinya juga bagus ya, seperti itu. Memberi kompres hangat, mengajarkan cara breast care, menganjurkan ibu untuk segera menyusui bayinya ya, memberikan pencast ya, ini pencast tentang cara menyusui yang benar, atau menganjurkan ibu untuk mengonsumsi nutrisi yang dapat memperlancar ASI. Ini jawabannya mirip-mirip ya teman-teman ya. Bingung nggak nih? Bingung nggak guys? Tindakan yang dapat mengatasi masalah. Masalahnya ini yang aku garis bawahi, ini masalahnya. Ya, ayo teman-teman. Bingung banget, bingung Kak. Oke, ini pada bingung ya, bingung berjamaah nih. Apalagi nih kalau ujian menghabiskan waktu sekali ya, bingung-bingung kayak gini. Nah, jadi teman-teman, jawabannya itu adalah mengajarkan cara breast care. Breast care itu adalah perawatan payudara, teman-teman, perawatan payudara. Nah, kayak kompres hangat, kompres dingin, ya itu kan masuk ke dalam perawatan payudara.
darah masuk ke breast care, teman-teman. Nah, kata kuncinya di sini tadi ya, ASI-nya itu hanya merata saat payudara dilakukan pijat. Ya, bisa jadi ini ada sumbatan ya, sumbatan pada payudaranya sehingga ASI-nya itu hanya bisa keluar begitu saat dipijat. Maka sering-seringlah untuk melakukan breast care, teman-teman ya. Karena apa? Karena bisa untuk memperlancar ASI. Salah satu perawatan payudara itu bisa memperlancar ASI, teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang B, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya di soal itu puting susunya lecet ya, teman-teman, puting susunya lecet, kemudian bayi merasa bayi merasa kurang menyusui atau tidak puas ya, teman-teman. Nah, itu baru bisa kita ajari terkait teknik menyusui yang benar seperti itu. Gitu ya. Kalau soalnya diganti. Oke, jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 6. Kalau menyusui kan bikin ASI-nya lancar juga, Kak. Iya, tapi kalau cuman sesering mungkin menyusui tapi nggak dirawat ya payudaranya, pasti kan abis menyusui tuh ada suka sumbatan after menyusui ya, sumbatan ASI. Nah, itu kan bisa menghambat untuk pengeluaran ASI, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi ini soal nomor 6, kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Apa intervensi kebidanan yang paling tepat pada kasus tersebut? Waduh, ini panjang banget nih pertanyaannya. Lagi-lagi cari, teman-teman, kata kuncinya. Ayo dicari yuk kata kuncinya apa nih soal nomor 6. Seorang wanita ya menikah usia 25 tahun, P1A0, ya 48 jam postpartum spontan dengan epis lateral ya, mengeluh nyeri saat menyusui bayinya. Hasil pengkajian didapatkan frekuensi nadi 90 kali per menit dengan frekuensi pernafasan 20 kali per menit, payudara teraba hangat, bengkak dan sedikit kemerahan. Pengeluaran ASI Pengeluaran ASI sedikit saat dipalpasi dan papila payudara kurang menonjol. Pasien tampak mengalami kesulitan berinteraksi dengan bayinya. Apa intervensi, teman-teman? Intervensi itu tindakan ya. Intervensi itu artinya tindakan. Oke, yang mana nih? Kata kuncinya apa? Ayo cari dulu kata kuncinya. Yuk bisa yuk dicari kata kuncinya, guys. Yuk bisa yuk dicari kata kuncinya. Ada yang D, ada yang E. D itu ajarkan ibu untuk teknik menyusui yang benar. E melakukan pompa manual untuk mengeluarkan ASI ibu. Soal gender. Oke, siap. Kata kuncinya adalah yang mana nih? Ya, kata kuncinya itu ada mengeluh nyeri ya, kemudian ada ini bengkak ya, teraba hangat bengkak, sedikit kemerahan. Pengeluaran ASI sedikit saat dipalpasi dan papila payudara kurang menonjol. Papila itu maksudnya nipelnya ya, teman-teman ya. Nipelnya berarti kurang menonjol, agak sedikit tenggelam. Kira-kira apa nih intervensinya? Intervensi tindakan, teman-teman. Tindakan. Papila payudara kurang menonjol ya, sehingga menyebabkan keluhan nyeri saat menyusui. Kemudian teraba hangat bengkak dan sedikit kemerahan. Sedikit kemerahan ini artinya dia mulai masuk ke tanda gejala apa, teman-teman? Ayo, tanda gejala apa nih? Ada mulai nunjukin sedikit kemerahan di payudara. Suspek apa, tanda-tanda gejala mengarah kemana nih? Mastitis, ya benar ya, mastitis. Kalau abses itu kalau dia mastitisnya tidak tertangani ya, jadi abses itu udah sampai bernanah, teman-teman. Tapi kalau baru kemerahan, suhu tubuh meningkat, itu kita curiganya mastitis ya, seperti itu. Papilanya kurang menonjol, pengeluaran ASI sedikit saat dipalpasi dan papila payudara kurang menonjol. Kira-kira gimana nih? Apa intervensinya, teman-teman? Papilanya kurang menonjol nih. Intervensi yang bisa dilakukan. Ada yang A ya, jawaban terbanyak di sini adalah yang A. Kalau bendungan ASI ditandai apa, Kak? Kalau bendungan ASI itu ya bengkak, hangat seperti itu. Dan dia nggak muncul sampai demam ya, ataupun kemerahan. Tapi kalau misalnya udah merah, bengkak, demam, khasnya itu demam adalah mastitis ya. Tapi kalau udah sampai bernanah ya teman-teman, kemerahan, bernanah, demam, yaitu abses.
Nah, jadi ya teman-teman, intervensi yang bisa dilakukan itu adalah memberikan perawatan payudara atau breast care tadi teman-teman sebelum menyusui ya. Apalagi di sini papilanya kurang menonjol teman-teman. Jadi bayi itu susah untuk nyusu ya. Jadi selama perawatan payudara itu kan ada ya teknik Hoffman ya. Tahu ya teman-teman ya teknik Hoffman, yaitu untuk membuat puting atau nipple payudara itu setidaknya lebih keluar teman-teman ya, kayak gitu. Maka diperlukan perawatan payudara dulu nih agar pengeluaran ASI-nya juga bisa lancar teman-teman, sama tadi seperti soal sebelumnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 7 ya, kayak gitu. Soal nomor 7. Haha, salah lagi. It's okay, Kak Baby Aik. Ini sampai sini ada yang udah benar semua atau kira-kira salah berapa nih? Sampai soal nomor 6 tadi salah berapa? Lanjut ya ke soal nomor 7. Apa tindakan selanjutnya yang paling tepat yang harus dilakukan bidan pada kasus tersebut? Salah 2. Ya, salah lagi. It's okay, teman-teman. Salah 3. Salah 1, Kak. Salah 2, salah 3, Kak. Yeay, benar. Oke, teman-teman, silahkan dijawab ya untuk soal nomor 7 ya. Seperti biasa, cari kata kuncinya. Kanta nomor 1 sampai 3 boleh SS. Oke, Kak Rastor. Nge-lag ya Kak Eka ya. Kalau misalnya Kak Eka nge-lag, coba keluar dulu ya Kak Eka ya dari live aku, terus gabung lagi ke live-nya aku. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Ini aku agak buru-buru. Aku mau nge-gym guys. Oke, ini sorry agak buru-buru teman-teman, kita agak lebih percepat. Ini sekarang udah jam 7.30 ya. Oke, lanjut. Seorang bidan mengkaji payudara wanita usia 29 tahun ya, P1 A0. Setelah 48 jam post seksio ya, seksio sesar ya, SC. Memanglah dia nih. Post SC. Di ruang nifas, bidan lalu mengajarkan cara perawatan payudara dengan memfasilitasi alat dan bahan yang diperlukan. Oke, langkah pertama pada tahap kerja bidan melakukan pemijatan secara sirkular searah jarum jam menggunakan telapak tangan setelah dilakukan sebanyak 20 kali gerakan. Nah, ini teman-teman adalah salah satu ya breast care tadi ya, pijat teman-teman biar apa? ASI-nya lancar ya, bisa setidaknya nipple-nya itu tidak tenggelam ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian pancaran ASI tampak pada payudara pasien. Ini biasanya kolostrumnya nih. Apa tindakan selanjutnya yang paling tepat yang harus dilakukan bidan? Ini teknik breast care, teman-teman. Langkah-langkah breast care sih sebenarnya. Kira-kira yang mana nih? Ya, jadi langkah pertama ya adalah pijat ya, pijat dulu nih payudaranya sekitar kurang lebih 20 kali 20 kali gerakan. Kemudian tampak pancaran ASI nih pada payudara pasien. Kira-kira bisa kita lakukan apa? A. Melakukan pemijatan kedua dan ketiga dilanjutkan dengan kompres hangat dan dingin ya. Yang B. Menghentikan pemijatan dan melakukan kompres hangat dingin. C. Menampung pancaran ASI ya dan melakukan kompres hangat dan dingin 5 kali bergantian. D. Melakukan kompres hangat dan dingin sebanyak 5 kali ya, diakhiri dengan kompres dingin. E. Menampung pancaran ASI ya, menyusui bayinya dilanjutkan dengan kompres hangat. Jadi pada breast care ya atau perawatan payudara itu ada kompres hangat dan kompres dinginnya teman-teman. Jadi tujuannya adalah untuk ya sama-sama untuk memperlancar ASI teman-teman ya. Dan membersihkan payudara juga nih. Ya mana nih, begitu tampak ada ASI, apa tindakan selanjutnya teman-teman? Pastinya ditampung ya, tampung ASI-nya itu karena sayang banget kolostrum teman-teman, isinya adalah antibody yang bagus banget untuk bayi ya. Jadi untuk kolostrum itu tidak boleh dibuang ya teman-teman, karena rugi banget. Biasanya kolostrum itu cuma sampai sehari atau 1 sampai 3 hari aja tuh. Selebihnya nanti masuk ke dalam periode ASI peralihan, kemudian ASI matur ya teman-teman. Itu baru isinya banyak banget sama lemak ya. Jadi makanya untuk bayi-bayi yang baru lahir itu kadang dia suka rewel, mungkin karena emang nggak kenyang ya, karena ASI-nya belum ada kandungan lemak ya. Biasanya kandungan lemak itu ada sekitar seminggu ke depan kayak gitu teman-teman. Yuk, yang mana nih? C atau E nih teman-teman? C atau E? Ada yang C, ada yang E nih ya. Kalau yang C itu menampung pancaran ASI dan melakukan kompres hangat dan dingin 5 kali bergantian.
Kalau yang E, menampung pancaran ASI, nyusui bayinya, lanjutkan dengan kompres hangat. Ya, jadi jawabannya itu adalah yang C ya teman-teman ya, menampung pancaran ASI dan melakukan kompres hangat dan dingin 5 kali bergantian. Nah, jadi kita tampung pancaran ASI ya, kan ini udah tampak keluar ya ASInya, dan kita tampung dulu, kemudian setelah itu baru kita lakukan kompres hangat dan dingin. Baru nanti kita susui bayinya teman-teman, karena kan kalau lakukan pijat payudara itu ada minyak-minyak ya, entah minyak pakai minyak zaitun atau minyak pelembab lain sebagainya teman-teman. Itu kan nanti kalau langsung disodorin ke mulut bayinya itu kan kotor ya, maka dibersihin dulu, ditampung dulu ASInya, habis itu dilakukan kompres hangat dingin, baru disusui bayinya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 7 adalah yang C. Jadi faktor kebersihannya juga diperhatikan ya teman-teman ya. Kalau habis dipijat langsung disodorin ke mulut bayi ya, kotor mulutnya teman-teman, kayak gitu. Nah, jadi untuk soal nomor 7 ya jawabannya C. Tapi ini kan soal penalaran ya teman-teman ya. Ini kan soal penalaran. Sebenarnya baik lagi sih ke pribadi masing-masing ya. Nanti kalau misalnya kalian jawab ketemu soal penalaran itu kan nggak persis sama seperti ini, kayak gitu. Baik lagi ke penalaran masing-masing. Lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Soal nomor 8 teman-teman, berdasarkan kasus di atas ya, intervensi yang pertama kali dapat dilakukan adalah Nyonya H usia 37 tahun, G3P1A1 datang ke poliklinik dengan keluhan darah keluar dari jalan lahir tanpa disertai rasa nyeri ya. Menurut Nyonya H, perdarahan semakin hari semakin bertambah. Hasil pengkajian DJJ positif, TFU 3 jari bawah pusat bagian bawah belum masuk ke PAP. Hasil USG terdapat penutupan segmen bawah rahim. Intervensi yang pertama adalah, ini diagnosisnya apa teman-teman? Diagnosisnya apa? Diagnosisnya adalah PP ya teman-teman ya. Diagnosisnya adalah PP ya. PP itu apa? Plasenta previa. Oke. Nah, intervensinya apa teman-teman? Udah tahu nih diagnosisnya plasenta previa. Maka intervensi yang pertama harus dilakukan atau tindakan yang pertama dilakukan itu adalah mengkaji perdarahannya ya. Kita harus lihat perdarahannya warna apa dulu nih ya teman-teman ya. Perdarahannya warna apa? Warna merah segar atau warna warna apa? Warna hitam ya. Makanya perlu pengkajian perdarahan dulu. Seperti itu. Jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang A teman-teman. Lanjut lagi ke soal nomor 9. Nah, ini dia soal nomor 9. Ya, berdasarkan kasus di atas, masalah kebidanan yang paling tepat adalah Nyonya R usia 37 tahun, G4P2A2 mengeluh perdarahan dari jalan lahir tanpa disertai nyeri. Saat dilakukan pengkajian, klien mengatakan cemas dengan kondisi karena sudah 2 kali keguguran. Klien juga mengeluh mual dan tidak nafsu makan. Klien membatasi aktivitasnya karena khawatir mengalami keguguran. TFU, pertengahan pusat PX ya, DJJ positif, tekanan darah 12, nadi 88 berdasarkan kasus di atas. Masalah kebidanan. Masalah kebidanannya apa teman-teman? Cari kata kuncinya. Kata kunci masalah kebidanannya. Kata kunci dari masalah kebidanannya apa teman-teman? Ayo, yang mana nih? Jawabannya apa? Ada yang D, ada yang A, ada yang C. Soal nomor 9 guys, soal nomor 9. Ayo, apa teman-teman? Mengeluh perdarahan dari jalan lahir ya. Kemudian masalahnya juga si cemas-cemas ini nih, ibunya cemas teman-teman ya. Cemas dengan kondisi karena udah 2 kali keguguran, jadi dia takut keguguran lagi ya, seperti itu. Nah, masalah kebidanan yang paling tepat apa teman-teman? Masalah kebidanannya ada C, ada E. Kalau yang A, resiko gangguan nutrisi yang berhubungan dengan menurunnya nafsu makan. Ya, yang B, gangguan tumbuh kembang janin ya, berhubungan dengan intake nutrisi tidak adekuat. C, gangguan rasa aman, cemas ya, berhubungan kurangnya pengetahuan proses penyakit. D, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan keterbatasan aktivitas. E, gangguan perfusi jaringan yang berhubungan dengan perdarahan.
Nah, jadi jawabannya yang tepat masalah kebidanannya itu adalah gangguan rasa cemas akibat rasa aman cemas ya berhubungan kurangnya pengetahuan proses penyakit. Thank you Kak Sasmi. Nah, jadi ya ibunya ini kan cemas ya karena mungkin ya dia kurang berilmu lah terkait proses penyakitnya ini teman-teman, atau proses masalahnya ini ya. Di sini dia mengatakan cemas nih dengan kondisi perdarahannya tersebut teman-teman. Nah, maka masalah kebidanan yang paling tepat itu adanya gangguan rasa aman cemas teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 9 jawabannya adalah yang C gitu. Jadi soalnya itu emang agak tricky ya teman-teman ya, tricky, harus butuh dipikir berulang-ulang, dibaca berulang-ulang kayak gitu, dan semua opsinya kita lihat hampir benar semua kayak gitu. Ya, jadi untuk soal nomor 9 jawabannya adalah C. Nah, jadi untuk opsi ya itu harus berkaitan sama kasus. Emang sih yang D, E, A, B itu hampir benar semua, tapi kita harus balik lagi ke kasusnya kayak gitu. Lanjut ya ke soal nomor 10. Nah, ini jenis panggul nih, ini bukan soal penalaran lagi ya, biar kalian gak pusing soal yang terakhir. Ini jenis panggul teman-teman. Jenis panggul teman-teman. Nah, jenis panggul tuh banyak ya, ada android, ada ginekoid, ada antropoid, ada platypeloid. Nah, tapi dari kasus ini kira-kira jenis panggulnya apa nih? Oke, seorang ibu ya, ibu G1P0A0 usia 25 tahun datang ke poli kandungan untuk memeriksakan kehamilan. Dari hasil pemeriksaan didapatkan usia kehamilan 8 minggu ya. Dari hasil pemeriksaan tulang panggul didapatkan pintu masuk panggul sedikit oval pada bidang transversal ya, bentuknya bulat. Bidan mengatakan dengan kondisi panggul seperti ini ibu dapat melahirkan dengan normal. Jenis panggulnya apa nih? Android kah, atau ginekoid, antropoid, atau platypeloid teman-teman. Nah, kata kuncinya di mana? Kata kuncinya ada di bentuk ya. Panggulnya sedikit oval pada bidang transversal, kemudian bentuknya juga bulat. Dan ini adalah panggul yang bisa melahirkan normal. Itu jelas banget ya teman-teman, jawabannya adalah apa nih? Ginekoid ya. Ginekoid, udah jelas-jelas namanya ginekoid ya teman-teman, kan kayak obstetri dan ginekologi ya, makanya panggul yang khusus pada umumnya untuk ibu-ibu yang melahirkan normal dikenal dengan ginekoid, ginekologi teman-teman. Nah, ini ada gambar panggul teman-teman. Nah, kalau yang ini ya, ini panggul ginekoloid. Ginekoid teman-teman ya. Ini panggul ginekoid. Ini bentuknya oval ya, oval, kemudian juga bulat. Nah, ini kalau yang android, biasa pemilik panggul android itu laki-laki teman-teman. Nah, pada umumnya wanita itu adalah ginekoid ya, tapi ada juga yang android. Makanya kadang ada panggul sempit seperti itu. Nah, tapi untuk orang yang lahiran normal itu adalah yang ginekoid. Kemudian kalau yang android itu biasanya untuk laki-laki ya. Tapi perempuan ada juga. Ini yang untuk antropoid. Nah, ini platypeloid. Ini biasanya ya panggul yang kurang normal lah teman-teman. Nah, ini untuk tipe-tipenya bisa kalian baca, di screenshot aja ya teman-teman ya. Silakan di screenshot aja. Oke, thank you ya yang udah ngasih gift juga, ngasih mawar teman-teman. Thank you so much. Dan kak, ini nomor berapa ya, baru gabung soalnya. Nomor terakhir kakak, udah selesai nih. Nah, teman-teman tadi yang mau gabung ke grup Telegram ya, silahkan aja di follow Instagramnya Lolos ASN ya. Kemudian untuk cara gabung ke grup Telegram, silahkan order ebook P3K Bidan tahun 2024 karena sudah plus dengan grup Telegram. Nah, khusus malam ini ada promo potongan 20.000 ya, potongan 20.000, harga normal 120.000. Jadi kalian cukup bayar 100.000 aja ya teman-teman. Dan ini berlaku hanya untuk 5 orang tercepat. Jadi silahkan kalian digercepin, silahkan di follow Instagramnya Lolos ASN dan klik link WhatsApp message admin di sini untuk kalian order. Nanti bakal dibalas oleh admin satu persatu. Nah, aku bongkar ya teman-teman untuk ebook 2024 isinya apa aja. Isinya ada soal bidan, kemudian soal soal wawancara,
manajerial, dan sosio. Pembahasan full dengan video. Selain itu juga kalian bisa dapetin grup Telegram ya. Grup Telegramnya ada soal kuis. Sehari itu ada 3 kali kita pembahasan soal ya. Pembahasan soal kuis juga dengan video. Kemudian selain itu kalian bisa akses tryout. Ini tryout soal bidan khusus untuk anggota grup Telegram ya, seperti itu. Jadi yang bukan anggota grup Telegram tidak bisa ikut tryoutnya teman-teman. Kayak gitu. Kak, kalau link untuk TO-nya ada nggak? Silahkan di chat aja admin WhatsApp teman-teman. Jadi kalau kalian ada apa-apa silahkan aja di chat link WA-nya admin teman-teman ya. Jadi untuk dapatkan potongan harga malam ini terakhir sampai jam 10 malam aja ya teman-teman ya. Sampai jam 10 malam aja, khusus untuk 5 orang tercepat bisa dapat potongan 20.000. Silahkan langsung chat aja WA admin di sini deh. Jangan lupa di follow Instagramnya Lolos ASN biar kalian dapat potongan harga. Jadi silahkan digercep-gercepin aja guys ya. Jangan sampai kehabisan ya. Semoga kalian masuk ke dalam 5 orang tercepat. Oke, tadi ada yang mau SS nomor 1. Telegramnya Kak, iya kakak kalau mau telegramnya, mau gabung ke grup Telegram, silahkan order ebook P3K 2024 karena sudah include dengan grup Telegram ya. Khusus malam ini 5 orang tercepat itu ada potongan 20.000 dari harga normal 120.000. Jadi 100.000 aja ya. Silahkan di follow Instagramnya Lolos ASN dan klik link WhatsApp admin ini untuk order dan juga untuk masuk ke grup Telegram. Nah, ini kalian kira-kira sampai sini udah bener berapa nih guys? Ada yang benar semua kah? Soal nomor 10 ya, soal nomor 9, kemudian soal nomor 8. Nah, jadi untuk grup Telegram selain ada kuis juga ada materi ya, teman-teman ya, ada materi kebidanan seperti itu. Benar 6 Kak. Oke, Kak Novi udah gabung ke grup Telegram belum? Kak Novi, kalau misalnya udah bergabung nih, teman-teman yang udah bergabung, siapin diri ya untuk tryout teman-teman. Siapin diri untuk tryout. Oke, soal nomor 6 ya, soal nomor 8, kemudian soal nomor berapa nih? Nomor berapa ini tadi nih? Nomor 5 ya, nomor 4, nomor 3 ya. Benar 4 Kak, it's okay Kak Resti ya, berjuang terus ya Kak Resti, dipelajari lagi ya, semoga nanti waktu ujian dimudahkan untuk menjawab soalnya. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Kapan TO-nya Kak? Oke, sebenarnya soalnya tuh udah bisa dikerjain ya, bahkan udah selesai dari semalam untuk soal TO, cuman pembahasannya belum kelar nih teman-teman, belum aku record ya, masih on proses untuk pembahasannya. Kira-kira kalau misalnya aku takutnya nanti kalau di-share dulu TO-nya pembahasannya itu nggak langsung muncul teman-teman, nanti kalian malah kecewa. Atau aku share aja dulu untuk pembahasan menyusul, gimana nih? Apakah aku share aja dulu soal TO, pembahasan menyusul? Gimana? Atau tunggu pembahasan selesai baru aku share TO-nya? Menurut kalian gimana nih para anggota grup? Silakan dijawab. Ya, share TO aja Kak. Oke, berarti untuk pembahasan nanti ini. Untuk pembahasan TO nanti menyusul aja kah? Atau barengan sama pembahasan nih aku share TO-nya? Tunggu pembahasan Kak. Pembahasan belakangan aja Kak. Tunggu pembahasan Kak. Ya udah tunggu pembahasan aja lah ya teman-teman ya, biar langsung, artinya kalau misalnya tunggu pembahasan itu kan artinya barengan ya, dan kalian masih ingat nih jawaban kalian apa kayak gitu. Kalau ditunda nanti takutnya udah lupa jawaban kalian tuh apa kemarin ya, kayak gitu. Nah, jadi untuk besok kita live TikTok jam berapa? Jam 7 malam ya, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan nanti rekaman live-nya ini aku upload ulang di akun YouTube aku, namanya Aulia Sakinah Putri. Silahkan di-subscribe teman-teman ya, biar kalian bisa tonton ulang lagi rekaman live TikToknya. Oke teman-teman, sekian dari aku. Thank you so much buat kalian yang udah nonton, yang udah ngasih gift juga, thank you ya. Sukses selalu buat kalian dan sampai jumpa besok. Bye-bye.